Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita karena di hari ini hari Jumat, ya, di pekan yang terakhir dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala kesempatan yang Allah berikan jamaah sekalian, waktu dan usia, semakin menambah, ya, kualitas keimanan, ketakwaan dan amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Fiddin Ismatun Minal Fitan, yang merupakan nasihat dari dua ulama. Yang pertama Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan yang kedua nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang terakhir jamaah sekalian, kita sampai di halaman yang ke-53 di baris yang pertama, ya, di mana di sini beliau menjelaskan berkaitan dengan halaman yang ke-52 tentang siapa al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ya, dijelaskan bahwasanya golongan yang selamat jamaah sekalian, ya, kalau kita merujuk kepada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ya, berarti jalan yang lurus ada satu. Jalan apa jamaah sekalian? Jalan Islam itu sendiri, jalan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu juga disebut sebagai al-firqah an-najiyah, juga disebut sebagai ta'ifah al-mansurah. Nah, di antara nama-nama firqah najiyah jamaah sekalian, ahlu sunnah wal jamaah, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut at-ta'ifah al-mansurah, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagian ulama menamakan dengan ahlul hadis. Ahlul hadis disebut juga dengan al-ulama. Nah, maka di sini Syekh bin Baz menjelaskan di halaman yang ke-53 jemaah sekalian, di baris yang pertama, wa qaulu ba'di salaf, dan ucapan sebagian para salaf, ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu, dalam kurung innahumul ulama, ya, mereka itu para ulama, firqatun najiyah. Laisa ma'na annahum ta'ifatun ukhra, ya, bukanlah yang dimaksud mereka itu golongan tersendiri, tidak. Al ulama hum ru'usuhum, ya, jadi para ulama itu adalah pokok atau tokoh-tokoh dari al-firqah an-najiyah. Ya, ibaratnya itu di baris terdepan, ya, para nabi dan para rasul, ya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau adalah warathatul anbiya, para ulama, ya, kan gitu, ya. Setelah para ulama baru keumuman kaum muslimin. Ya, jadi perkataan ulama, mereka itu ahli hadis, mereka itu para ulama, ini bukanlah yang dimaksud golongan tersendiri, tapi mereka itu tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan dari golongan yang selamat tersebut. Wa ahlul hadis hum ru'usuhum, ya, demikian pula para ahli hadis, mereka adalah pimpinan atau pokok-pokok dari al-firqah an-najiyah tadi. Ya, kan jalan yang lurus berarti kan kita harus ngikut. Yang ngikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para ulama, mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita keumuman kaum muslimin mengikuti jalan yang lurus tadi yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengikuti para nabi dan para rasul sebelumnya. Ini jalan yang lurus. Ya, mengikuti beliau nomor satu, para ulama, para sahabat, ya, kita ngikut kepada mereka. Inilah rahasia kenapa disebut mereka itu adalah ahli hadis, mereka itu adalah para ulama. Wa a'immatuhum, dan para imam mereka,
Para imamnya firqah an-najiyah siapa jamaah sekalian? Para pemimpinnya as-sahabah. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam humul a'immah. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah para imam yang diikuti. Ya. Thumma yalihim a'immatul hadits. Ya, kemudian setelah para sahabat, para ulama ahli hadis. Ya, para ulama ahli hadis, al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Nasai dan yang lainnya. Para ulama ahli hadis. Wa fuqahaul ummah, demikian pula para fuqaha, para ahli fikihnya umat ini. Ya, al-Imam Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, ya, al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah rahmatan wasi'ah, dan para ulama-ulama yang lainnya, baik dari kalangan para ahli hadis maupun dari kalangan para fuqahanya. Wa ulama'uhum humul a'immah. Ya, intinya para ulama-ulama kaum muslimin, mereka adalah para imamnya kaum muslimin. Wa humul qudwah, mereka adalah para qudwah yang kita mengambil suri tauladan dari mereka. Humul ladzina yuwaddihuna at-tariqa lin-nas. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang menjelaskan jalan kepada manusia. Ya, jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang melanjutkan adalah para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama. Mereka itulah yang yuwaddihun, yang menjelaskan jalan kepada manusia. Ya, kembali lagi, wa qaulu ba'dil ulama innahum ahlul hadits wa qauluhum innahumul ulama laisa ma'nahu annahum ta'ifatun ukhra. Ya, jadi penyebutan para ulama, mereka itu ahli hadis, mereka itu para ulama, ya, tidak hanya semata mereka. Gini ya, kalau misalnya dikatakan oleh para ulama firqatun najiyah itu ahli hadis, ya kira-kira kita termasuk atau tidak? Mungkin nggak termasuk, karena kita hanya apa? Ya, thalibul ilmi. Ya, tapi kata Syekh bin Baz, bukannya dimaksud seperti itu. Ahli hadis itu imamnya, pokoknya. Kita termasuk yang mengikuti mereka. Disebut ulama, ya kita nggak termasuk sama sekali. Termasuk saya sendiri nggak termasuk. Tapi kita mengikuti para ulama. Sehingga di sini disebut tokohnya oleh para ulama tersebut dengan istilah ahli hadis atau ulama. Kesimpulannya semuanya sama. Ya, Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Taifah al-Mansurah, Firqatun Najiyah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, para ulama, mereka yang dimaksud sama. Yang dimaksud adalah Shiratal Mustaqim, yang dimaksud dalam ayat Al-An'am 153. Penamaan-penamaan tersebut maksudnya adalah mereka yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, penamaan-penamaan tersebut semua berdasar jamaah sekalian, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti penamaan-penamaan ahlul bid'ah. Ya, jadi ahlu sunnah dalam menamakan itu ada rujukannya, baik dari Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau jamaah sekalian, ya, di bagian tengah ya. Hum ahlul hadits wa humul ulama wa humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa man saru ala nahjihim. Ya, jadi mereka itu ya adalah ahli hadis, para ulama, dan mereka yang berpegang teguh ya dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang meniti jalan mereka, meniti manhaj mereka, masuk dalam golongan al-firqah an-najiyah, masuk dalam golongan tersebut. Ya, ibaratnya ada satu jalan ya, misalnya jalan di depan masjid ini sama sekalian. Ya, pokoknya siapa saja yang melewatinya berarti dia melewati jalan di depan masjid kita. Siapa saja yang melewati jalan di depan masjid kita berarti masuk golongan yang meniti jalan ini. Nah, siapa yang meniti jalan Shiratal Mustaqim, siapapun masuk dalam ini. Siapa yang enggak meniti tidak termasuk dalam golongan yang meniti jalan Shiratal Mustaqim. Siapa yang menghindar dari jalan yang di depan masjid kita berarti tidak termasuk dari golongan yang meniti jalan di depan masjid. Siapa yang meniti jalan Shiratal Mustaqim, baik ulamanya, kaum musliminnya, semua termasuk di atas golongan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Dengan syarat apa? Mereka mengikuti dan menjalani Shiratal Mustaqim, baik di dalam berkeyakinan maupun di dalam beribadah. Kan gitu ya sama sekalian. Jadi dilihat apakah benar-benar dia di atas Shiratal Mustaqim. Kalau dia di atasnya benar-benar, baik termasuk golongan tersebut, golongan yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang akan selamat.
golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Nah, siapa yang menyimpang berarti tidak termasuk dalam golongan yang lurus tadi. Lalu kata beliau, wa man saru ala nahjihim wa man taba'ahum wa saru ala tariqihim, ya, jadi siapa yang saja meniti manhaj mereka, yang mengikuti mereka dan mengikuti atau melalui jalan mereka, wa humul firqah an-najiyah, dan merekalah golongan yang selamat. Baik, lakin akhassuhum wa afdaluhum wa a'immatuhum hum ahlul hadis. Hum a'immatu ahlul hadis. Tapi yang paling khusus, yang paling afdal dan para pemimpinnya adalah para ulama ahli hadis. Ya, kenapa? Karena mereka secara keutamaan, secara keilmuan ya melebihi rata-rata keumuman kaum muslimin. Ya kan, kita ngikut itu. Berarti para ulama tersebut adalah pimpinan-pimpinan kaum muslimin dalam meniti jalan Shiratal Mustaqim, dan para ulama tersebut juga mengikut kepada para sahabat. Para sahabat ngikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi estafetnya terus berlanjut ya sampai nanti menjelang hari kiamat nanti. Ya, berarti zamannya bisa berbeda, tapi ngikutnya kepada satu jalan yang lurus Shiratal Mustaqim. Ya, ada acuannya Al-Quran, acuannya Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, acuannya para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan para ulama. Kemudian wa immatuhum, dan para imam mereka. Mereka lah para imam ahli hadis. Alladzina 'allamu an-nasa al-khaira. Ya, jadi mereka itu yang 'allamu an-nas, mengajarkan. Ya, di sini bukan alimu tapi 'allamu, mengajarkan kepada manusia kebajikan. Ya, jadi yang mengingatkan umat itu ya para ulama. Ya, karena itu beliau di dalam hadis menyatakan bahwasanya para ulama adalah warathatul anbiya, ya. Nabi SAW telah wafat, yang melanjutkan siapa? Para ulama. Terus di setiap zaman insya Allah akan ada ulama-ulama yang mengingatkan umat ini supaya mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulama yang benar-benar ulama gitu ya. Ulama yang benar-benar ulama. Di dalam istilah lain ulama rabbaniyin. Ya, ulama rabbaniyin, ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Ya, tidak semata-mata ya sebutan manusia, ya orang alim atau ulama, tapi dilihat hakikatnya apakah benar-benar ulama. Kalau memang benar-benar ulama mengajak kepada Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah pemimpin kaum muslimin dalam meniti jalan Shiratal Mustaqim. Lanjutannya, wahadauhum ilaihi wa arsyaduhum ilaihi. Ya, jadi mereka itu memberi petunjuk, ya maksudnya ngajak kepada petunjuk manusia kepada kebaikan. Wa arsyaduhum ilaih, mereka mengajak manusia kepada petunjuk tadi. Ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa atba'uhum minas salaf, ya para sahabat, para pengikutnya para sahabat dari kalangan para salaf. Wahumul ulama, dan mereka lah para ulama. Ulamaul haq, ini sifatnya ya. Bisa kita garis bawah. Ulamaul haq, ulama-ulama kebenaran. Alladzina arafu al-haq wa amilu bih wa da'au ilaihi. Mereka yang mengenali kebenaran, berarti punya ilmu yang dalam. Wa amilu bihi, mengamalkannya. Yang ketiga, wa da'au ilaihi, mendakwahkannya. Ya, mereka lah para ulama, mengetahui al-haq, wa amilu bih, mengamalkannya. Yang ketiga, wa da'au ilaihi, mendakwahkannya. Hum a'immatul firqah, mereka lah para pemimpin, para imam dari firqah an-najiyah, dari ahli sunnah wal jamaah. Hum ru'asa'uha, mereka lah tokoh-tokohnya. Hum qadatuha, mereka lah ya panutan atau pimpinan-pimpinannya. Nah, termasuk juga yang selain mereka jamaah sekalian, yang selain ulama, wa yadkhulu fihim atba'uhum, masuk dalam golongan firqah najiyah, golongan yang selamat ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang merupakan pengikutnya para ulama. Nah, sekarang bukan ulama, yang ngikuti para ulama dari kalangan keumuman, at-tabi'ina lahum, yang ngikuti para ulama tadi, min zaujatihim, dari para istri-istri mereka, wa ummahatihim, dari para ibu-ibu mereka, wa banatihim, dari putri-putri mereka, wa ikhwanihim, saudara-saudara mereka, wa sairu nisa'i ahli sabilihi minal muslimin, dan seluruh wanita kaum muslimat ya yang mengikuti jalan mereka dari kalangan kaum muslimin. Wa in kanu amatan, meskipun mereka itu keumuman,
ya, bukan ulama tapi keumuman kaum muslimin yang mengikuti jalan yang sama. Lanjutannya di halaman 54, wa in kanu laisu ulama, meskipun mereka bukan ulama, hum dakhilun, ya, mereka itu masuk fi hadhil firqah, dalam golongan ini, idza saru ala nahji. Syaratnya apa? Kalau mereka meniti manhaj mereka, meniti jalan yang ditempuh oleh para ulama tersebut. Wa tabauhum bil haq, mereka mengikuti dengan kebenaran. Ya, kan kaum muslimin tidak semuanya ulama. Ya, pokoknya yang mengikuti para ulama tadi dengan kebenaran, meniti jalan tersebut, masuk golongan para ulama yang meniti jalan siratal mustaqim tersebut. Mereka bukan ulama, tapi termasuk dalam golongan yang meniti jalan siratal mustaqim tadi. Wastaqamu ala dinillah, yang mereka istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya, jemaah sekalian, ya. Keumuman kaum muslimin yang mengikuti para ulama. Ya. Keumuman kaum muslimin kita semua yang mengikuti para ulama yang meniti jalan di atas siratal mustaqim. Nah, sekarang sebaliknya ya, di baris ketiga, amal mukhalifun, adapun mereka yang menyelisihi, ya, yang menyelisih siratal mustaqim, fahum tawaif la tuhsa, maka mereka itu taifah yang tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Tawaif jamak dari taifah, golongan-golongan yang enggak terhitung jumlahnya. Thintani wa sab'un, 72 golongan. Kulluha tarji' ila thintaini wa sab'ina firqah. Ya, jadi golongan yang nyimpang dari siratal mustaqim itu, kanan dan kiri jemaah sekalian, banyak sekali, itu kembalinya kepada 72 golongan. Ya, 72 golongan itu apa saja? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci dalam hadis. Tapi sahabat tanya, yang selamat siapa? Nah, lalu para ulama menggali, kan, ya, misalnya Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis misalnya, maupun imam yang lain, mereka berusaha merinci. Mungkin yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ini. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Mu'tazilah, ya, Qadariyah, Jahmiyah, ya, Syiah, Rawafid, itu semua masuk dalam kelompok tersebut. Para ulama menggali apa saja kekeliruan-kekeliruan mereka dituliskan dalam karya-karya tersebut. Nah, 72 golongan itu sama sekalian, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, ma baina kafir, di dalamnya ada yang sampai keluar dari agama, ya, dengan keyakinannya. Wa baina mubtadi, ada yang dia itu termasuk ke dalam golongan ahlul bid'ah, ada yang termasuk dhal, ya, sesat secara umum. Aqsam, ya, mereka beragam. Fihimul kafir wa fihim ghairul kafir, ada di dalamnya itu yang kafir, ada yang tidak sampai kafir, tapi mereka itu terancam dengan siksa api neraka. Jadi apa istilahnya itu? Ketergelincirannya itu bermacam-macam. Ada yang jauh sekali, ada yang sedang, dan seterusnya. Bermacam-macam ketergelinciran dari para golongan yang tersesat tadi. Ya, jadi ada yang sampai mengeluarkan dari agama, ada yang sampai kepada kebid'ahan, ada yang dia tersesat. Patokannya apa? Patokannya ya Quran dan Sunnah. Ya, ketika di situ keyakinannya menyimpang dari Quran dan As-Sunnah jemaah sekalian, berarti keyakinan tersebut menyimpang. Ya, kan gitu ya. Misalnya golongan Khawarij, ya, misalnya di antara keyakinannya mereka itu bahwasanya orang-orang yang bermaksiat, ya, atau melakukan sebuah kemaksiatan atau dosa, dia bisa sampai keluar dari agama. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat seperti itu. Ya, kita berpendapat bahwasanya orang yang bermaksiat sama sekalian, maka dia disebut fasik. Ya, dia punya iman, tapi dia fasik dengan perbuatan dosanya. Kan seperti itu. Ada pula firqah yang beranggapan iman itu keadaannya tetap, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Ahlus Sunnah tidak berpendapat seperti itu. Ahlus Sunnah berpendapat bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Dan bermacam-macam contohnya jamaah sekalian dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, ya, di antara yang menyebutkan jenis-jenisnya itu Syekh Al-Imam, ya, Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, ya, beliau menyebutkan, ya, contoh-contoh penyimpangan dari masing-masing sekte tersebut. Baik. Ya, atau golongan Syiah, ya, golongan Syiah yang berpendapat bahwasannya para sahabat semuanya kufar, ya, kecuali 4 sahabat. Nah, ini kan nyimpang sekali, nyimpang dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah mengatakan semua sahabat mulia. Nah, ini mengatakan semua sahabat kufur, ya, kecuali 4 dari para sahabat. Nah, ini tentu keyakinan yang menyimpang.
Ya intinya penyimpangan itu banyak sekali ya jamaah sekalian. Semakin jauh dari Quran dan Sunnah semakin nyimpang. Nah, kita kepingin jalan yang lurus tadi. Baik. Lanjutannya, lakinnahum mutawa'aduna binnar, ya, tapi mereka itu terancam dengan api neraka. Kenapa kok terancam dengan api neraka? Karena Nabi SAW sendiri bersabda di hadis tersebut, kulluha finnar, semuanya dalam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Lalu sahabat tanya yang selamat. Ya. Likaunihim hadu 'anit tariqis sawi, ya, karena mereka itu menjauh, menyimpang dari jalan yang sawi. Sawi itu jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Li'annahum khalaful haq fi asya, karena mereka menyelisihi kebenaran dalam perkara-perkara. Faminhum man kharaja 'anil Islam, di antara mereka ada yang keluar dari Islam. Ya. Ya mungkin dia tidak menyadari, tapi dengan keyakinannya tersebut sama sekalian, dengan perbuatannya bisa dia keluar dari Islam. Wa minhum man lam yakhruj, ada di antara sekte-sekte tersebut yang tidak sampai keluar dari Islam. Lakin sara bi bid'atihi ala khatarin azim, tapi dengan bid'ahnya dia dalam bahaya yang besar. Au bi ma'siyatihi ala khatarin azim, atau dengan maksiatnya dia berada dalam bahaya yang besar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan padanya, Allah fakihkan dia akan agama ini. Muttafaqun ala sihhatihi min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu. Di sini beliau membahas tentang hadis ini. Barang siapa yang Allah inginkan kebajikan atasnya, Allah fahamkan dia akan agama ini, agama Islam. Maka di sini famin alamatil khair, di antara alamat tanda kebaikan orang itu, dan Allah inginkan kebaikan kepadanya, baik dia rajulan kana au imra'atan, baik dia laki-laki maupun wanita, arabiyan au ajamiyan, Arab maupun bukan Arab. Termasuk di antara tanda Allah inginkan kebajikan padanya, an yatafaqqaha fiddin, kalau orang itu belajar agama. Dari kalangan bangsa apapun, pokoknya dia muslimah, dia belajar agama Islam, mendalami, maka ini tanda Allah inginkan kebaikan padanya. Nah, ini yang kita kepingin ya jamaah sekalian. Semoga kita termasuk dari golongan yang tafaqquh fiddin, dan merupakan judul dari kitab ini ya, al-fiqhu fiddin, ya, belajar agama. Ya, belajar agama supaya kita termasuk dalam golongan yang diinginkan oleh Allah kebajikan padanya. Min tariqil Qur'ani was sunnah, ya, dari jalan Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Hadat tafaqquh fiddin, inilah tafaqquh fiddin, inilah mempelajari atau mendalami agama ini. Wa min tariqi ahlil ilmi bil kitabi was sunnah, dari jalan para ulama yang mereka itu memahami tentang Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Wa min tariqi ahlil ilmi bil kitabi was sunnah, ya, dari jalannya para ulama, ya, Quran dan Sunnah, maksudnya para ulama yang mereka memahami dan menyerukan Quran dan Sunnah. La min tariqi ahlil bid'ah wal jahalah, bukan dari jalannya ahli bid'ah atau orang-orang yang jahil. Maksudnya kalau kita kepingin tafaqquh fiddin, jalannya dari para ulama tadi, ya, bukan dari jalannya ahli bid'ah, bukan menimba ilmu dari para ahlul bid'ah dan orang-orang yang jahalah. Jahalah itu jamak dari jahil, ya, orang yang bodoh, tidak. Ya, mereka tidak diambil ilmunya. Ya. Idza ra'aita, ya, min tariqi ahlil ilmi bi kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wasallam, dari jalannya para ulama yang menyeru, yang mereka memahami Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian bawah, idza ra'aita ar-rajula wal mar'ata al-arabiyyah au al-ajamiyyah idza ra'aitahu yatafaqqahu fid din. Ya, kalau Anda lihat ada laki-laki, ada wanita Arab maupun bukan Arab, yang kau lihat dia itu memahami agama, belajar agama, yas'al amma qalahu Allah wa rasuluh, dia sering tanya tentang ayat, tanya tentang hadis, wa yahris ala hadza syai', dia sungguh-sungguh, ya, wa yajtahid, ya, beristihad, bersungguh-sungguh, fa'lam anna Allah arada bihi khaira, maka ketahuilah orang tersebut Allah kehendaki kebaikan padanya. Kalau kita lihat di sekitar kita ada orang yang sungguh-sungguh belajar agama, ketahuilah Allah kehendaki insya Allah kebaikan pada orang tersebut, merujuk kepada hadis tadi.
Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah fahamkan dia akan agama. Nah, tanda-tandanya dia semangat, dia suka tanya tentang Quran, tentang hadis, dia belajar tentang itu sama sekali dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah termasuk golongan ini, golongan yang dikehendaki Allah kebaikan. Wa min alamatil khair, ya, dan termasuk tanda-tanda kebaikan. Sebaliknya, wa idza ra'aitahu mu'ridan ghairu raghibin fil kitab was sunnah. Kalau Anda lihat ada orang yang berpaling, enggak suka dengan Quran, tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu sa'irin ala ma tadammanahu al-kitab was sunnah, tidak berjalan di atas apa yang dikandung oleh Quran dan sunnah, fa hadhihi dalalah al-'azimah al-wadihah ala anna Allah ma arada bi khairan. Ya, ini merupakan tanda yang jelas, tanda yang besar bahwasanya Allah tidak kehendaki atasnya kebaikan. Nas'alullahal afiyah. Ya, kalau ada orang seperti itu, bagaimana sama sekalian? Ya, kita ajak, ya, kita nasihati, kita bimbing, ya, supaya mau mendalami agama. Tidak kita biarkan. Ya, kita khawatir hal tersebut tanda Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Ya, tetap kita ajak, kita rangkul, ya, kita nasihati supaya mengikuti majelis-majelis ilmu, supaya belajar agama, supaya termasuk dalam golongan yang mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, seperti orang yang kafir, ya, dia akan terancam dengan neraka. Apa dibiarkan? Tidak. Kita berusaha memberi nasihat, memberikan dakwaan kepadanya, siapa tahu dia dapat petunjuk. Orang bermaksiat, dia terancam dengan murka Allah. Tidak kita biarkan, kita berusaha mengajaknya, siapa tahu dia dapat hidayah. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan saya ulangi, barang siapa yang meniti jalan yang dia mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi siapa saja sama sekalian, tanpa memandang siapanya, pokoknya dia laki-laki maupun wanita, ya, dari kalangan manapun sama sekalian, lalu dia meniti jalan yang dia di situ mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, ilmu agama tentunya di sini sama sekalian, meniti jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Wa yaqul, dan beliau juga bersabda, al ulama warathatul anbiya, ya, para ulama itu pewaris-pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, ya, para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa innama warathu al ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Ya, jadi para ulama itu pewaris para nabi karena mereka memiliki kedalaman ilmu, mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikannya kepada umat. Nabi menyampaikan kepada umat, para ulama menyampaikan juga kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, menyampaikan hadis-hadis beliau, para ulama mengambil hal tersebut, kemudian mereka juga menyampaikannya kepada umat. Ya, istilahnya penerus para nabi dan rasul. Ya. Fal ilmu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Ya, ilmu yang dimaksud apa? Ilmu tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an, dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ilmu yang lain juga dibolehkan, ya, ilmu-ilmu dunia yang lain sama sekalian dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan kalau memang itu bermanfaat, bermaslahat atas kaum muslimin, ya. Tapi di sini tentu nomor satu adalah ilmu agama. Ini yang diprioritaskan, jangan sampai tidak dipelajari. Ya, seseorang boleh mempelajari ilmu-ilmu dunia selama itu bukan ilmu yang bertentangan dengan agama. Ya, yang dilarang misalnya ilmu sihir, ya, ilmu, ya, yang di situ ada keburukan, ada kemudaratan, dilarang. Tapi ilmu secara umum yang ada kemaslahatan silakan. Tapi di sini yang disebutkan itu orientasinya lebih kepada agama, ya, karena ini jalan keselamatan. Ya, meskipun dia belajar ilmu dunia, jangan sampai dia menyia-nyiakan ilmu apa? Ilmu agama. Karena ini jalan yang akan menuntunnya selamat dunia dan akhirat. Nah, fal wajib ala talibil ilmi wa ala kulli muslim. Ya,
baris atasnya ya. Jadi barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Artinya orang yang mendalami ilmu agama maka dia telah mendapatkan apa? Bagian yang banyak. Dia nggak dapat harta tapi dapat ilmu yang itu insya Allah menyelamatkannya dunia sampai akhirat nanti. Ya kan kalau kata Syekh Utsaimin di Kitabul Ilmi itu kan ada perbedaan ya harta dengan ilmu. Apa di antaranya? Beliau menyebutkan beberapa. Satu di antaranya kalau harta kita yang jaga. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang jaga kita. Kalau orang punya harta itu kan nggak dibiarkan, pasti dijaga ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri, jangan sampai dirampok dan seterusnya. Tapi kalau ilmu, ilmu yang jaga orangnya. Itu salah satu kelebihan ilmu. Ilmu yang jaga orangnya. Kalau orang punya harta, dia yang harus jaga apa? Hartanya. Itu salah satu kelebihan ilmu sama sekalian. Ya, dan masih ada beberapa kelebihan ilmu yang lainnya disebutkan oleh beliau. Fal wajib ala talibil ilmi wa ala kulli muslim wa kulli muslimatin at-tafaqquh fid din ya. Jadi wajib atas setiap penuntut ilmu dan setiap muslim dan muslimah mempelajari agama. Sampai kapan? Ya, sampai meninggal. Sampai akhir hayat kita. Ya, karena ada istilah para ulama itu dari mihbarah ilal makbarah ya, dari apa pena sampai ke liang lahat. Belajar agama, belajar ilmu sampai dari pena sampai ke liang lahat. Artinya kalau belum meninggal maka tidak ada kata berhenti dari belajar agama. Wa an yata'allama ma la yasa'uhu jahluhu. Hendaknya dia belajar sesuatu yang jangan sampai dia nggak tahu. Ini ya, yang perlu kita garis bawahi sama sekalian. Jadi wa an yata'allama ma la yasa'uhu jahluhu ya. Jadi hendaknya penuntut ilmu itu belajar apa-apa yang dia nggak boleh tidak tahu. Ya. Ya, misalnya tentang ma'rifatullah, ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal agama Islam, memahami rukun Islam, memahami rukun iman. Ya. Mempelajari tentang toharoh, pelajari tentang sholat. Ya. Kalau dia orang yang berharta, mempelajari tentang zakat. Kalau dia orang yang mau haji, mempelajari tentang haji. Kalau dia orang yang berkecimpung di dalam dunia usaha perdagangan dan seterusnya, dia harus tahu adab-adab jual beli. Nah, begitulah. Apa yang dia tidak boleh tidak tahu, dia harus belajar. Dia harus mempelajari apa yang harus dia ketahui. Apakah semuanya sama sekalian? Ya, ngelihat kemampuan dan kesempatan dia miliki. Ya, tentu kita bukan di level para ulama ya, para ulama yang masya Allah memiliki kedalaman ilmu. Kita keumuman kaum muslimin yang pokok-pokok dahulu yang dipelajari. Yang pokok-pokok masih ada kesempatan kemampuan, pelajari terus. Ya, karena apapun yang kita kerahkan untuk ilmu ini, ilmu jauh lebih dalam daripada kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Sampai ada istilah, kalau engkau berikan seluruh waktumu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan kepadamu sebagiannya. Kalau engkau berikan semua waktumu 24 jam kita untuk ilmu, kita baru dapat sebagiannya atau sebagian kecil daripadanya. Apalagi kalau yang kita berikan sedikit daripada kesempatan kita. Kalau kita berikan semua diri kita, ilmu baru kita dapatkan sebagiannya. Ya. Artinya apa? Artinya ilmu sangat-sangat dalam Bapak sekalian, maka pentingkan yang lebih penting dahulu. Yang pokok-pokok dahulu ini kita kuasai, kita dalami, kemudian masih ada waktu, masih ada umur, terus kita dalami yang berikutnya, rincian dan juga cabang-cabangnya. Mimma aujaballahu alaihi wa mimma harramallahu alaihi, dari apa yang Allah wajibkan atasnya dan dari apa yang Allah haramkan atasnya. Apa yang wajib, apa yang haram ini kita harus tahu. Oh, yang wajib demikian, ini perintah, ini larangan, harus tahu. Ya, meskipun kita tidak tahu rincian dalilnya. Ini tugasnya para ulama, rincian dalil dan paling tidak kita tahu ini wajib, ini boleh, ini haram, ya ini nggak boleh, ini tinggalkan, kita pasti tahu. Karena kita sebagai hamba Allah yang diperintah dan dilarang. Harus tahu apa? Rambu-rambu kehidupan yang mana Allah syariatkan atas hamba-hambanya. Yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maksudnya dengan agama Allah seluruhnya. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dengan agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah.
Allah juga berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Kalau kalian berselisih tentang satu perkara, maka hukumnya kembali kepada Allah SWT. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingatkan kita akan dialognya Syekh Albani rahimahullah taala dengan orang yang akan mendebat beliau ya. Itu beliau tanya, apakah dasar yang kau gunakan Quran dan sunnah? Nah, dia tanya seperti itu dulu. Nanti khawatirnya kalau tidak itu rujukannya nggak bisa ketemu ya. Ya, beliau tanya kepada yang mau berdialog tadi, apakah rujukanmu Quran dan Sunnah? Ya, kalau rujukannya Quran dan Sunnah, insya Allah mudah ketemunya. Tapi kalau rujukannya berbeda, ya keluar dari Quran dan Sunnah menggunakan pendapat sendiri dan seterusnya, nggak ketemu. Ya, beliau tanya terlebih dahulu. Ya, jadi apapun yang kalian perselisihkan tentang sesuatu perkara, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya kembali kepada Allah. Maksudnya merujuklah kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa ila Zaid au ila Amr, ya bukan kepada Zaid, bukan pula kepada Amr. Ya, istilah yang sering digunakan dalam belajar bahasa Arab itu sering nama Zaid atau Amr ya. Artinya bukan kepada fulan atau fulan. Ya, bukan kembali kepada manusia, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hukmu ila Allah ilal kitab was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fil ayatil ukhra, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya, kalau kalian berselisih tentang sebuah perkara, ya, kalian memperbincangkan sebuah perkara, ya, berselisih tentang satu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila. Yajibur rad ilal Qur'an, wajib mengembalikan kepada Al-Qur'an. Ila ma fihi minal ayatil karimat, yang di dalamnya terdapat kalimat ayat-ayat yang mulia. Kama bayyanahullahu fiha, sebagaimana yang Allah jelaskan. Wa fihil huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Masya Allah. Kita cukupkan dulu ya jamaah sekalian, sudah mendekati jam 6 ya. Kita cukupkan ya nasihat dan kata-kata mutiara dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang mana beliau telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau jamaah sekalian bermanfaat ya, terutama untuk diri saya sendiri dan para jamaah sekalian. Dan kita perlu saling menguatkan ya jamaah sekalian, perlu saling menguatkan. Artinya kita itu nggak bisa sendirian ya, nggak bisa sendirian. Jadi kalau serigala itu akan mudah menerkam kambing yang sendirian. Tapi ketika kambingnya itu bergerombol, maka serigala akan susah untuk menerkamnya, masih mikir-mikir. Ya, begitu pula kita ketika berjamaah, ketika berkelompok jamaah sekalian dengan sahabat-sahabat yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, itu insya Allah akan susah syaitan menggoda kita. Tapi kalau sendirian, maka di sini dikhawatirkan syaitan mudah untuk menggodanya. Maka di sini saling menguatkan, saling nasihat menasihati, tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Ya, jadi saling menguatkan dalam hal ini adalah sebuah hal yang baik, satu hal yang utama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas jalan kebenaran, Shiratal mustaqim, sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas jamaah sekalian dari uraian tadi ya. Bisa difahami insyaallah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita cukupkan dengan pembahasan pengucapan ya, pelafalan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.